Tes, tes, tes. Udah siap? Udah siap? Mulai aja ya? Saya mulai aja ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nikmat ya, berbagai nikmat, salah satunya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa terus menerus ya, berusaha di dalam kerangka menuntut ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan insyaallah kepada kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas buku himpunan dua buah puisi, buku puisi Profesor Dr. Wan Muhammad Nur Wan Daud yang berjudul Dalam Mutiara Taman Adabi dan Dalam Terang. Ya. Pada dasarnya awalnya rencananya ini ya mau berbentuk ngobrol-ngobrol ya tadinya. Ya, tapi di sini akan di program pembahasan ini akan dibagi menjadi dua bagian kurang lebih gitu ya. Jadi akan ada pembahasan yang lebih awal yang akan dibuat oleh Kang Subhi ya, Kang Subhi Abdillah, juga selaku penerbit dan penulis kata pengantar ya dalam buku ini, yang juga sebenarnya menarik melihat bagaimana pengamatannya beliau terhadap dua karya puisinya Profesor Wan Muhammad Nur Wan Daud ini. Ya. Saya pikir tanpa berpanjang kalam langsung saya berikan kesempatan kepada Antum. Nah, pakai ini aja. Ini kayaknya lebih kencang. Tapi dia masih deket. Ya, terima kasih. Saudara Rijal, saya mohon maaf sebenarnya itu suara saya. Jadi saya mencoba mencoba tetap hadir, tapi suara saya tetap tidak hadir. Mungkin yang pertama saya akan semacam sedikit bercerita mengenai proses pembuatan atau penerbitan buku puisi ini. Jadi sebenarnya buku puisi ini sudah lama terbit di Malaysia. Mutiara Taman Adabi itu terbit sekitar tahun 2003, dan Dalam Terang itu terbit di setahun kemudian di tahun 2004 gitu ya. Prof Wan penulisnya di awal tahun awal milenial ke-21 ini. Kemudian buku itu hilang dari peredaran kira-kira 17 tahun. Baru kami setelah membaca kedua buah puisi ini dan Prof berbincang dengan Prof Wan memberikan semacam kesempatan, kepercayaan bagi kami untuk menerbitkan edisi Indonesia dari buku puisi ini, gitu ya. Buku puisi ini sebenarnya dua buah puisi yang terdiri dari banyak bab, begitu ya. Jadi Mutiara Taman Adabi adalah satu puisi dan Dalam Terang merupakan satu puisi, gitu. Jadi ini adalah himpunan dua buah puisi falsafi. Jadi dua buah puisi Prof Wan yang diterbitkan di tahun 2003 dan 2004 kami gabungkan dalam satu buku di tahun 2020, gitu ya. Dan ini merupakan edisi Indonesia. Jadi di dalam edisi Indonesia ini, selain ada tambahan kata pengantar, kami seluruhnya mempertahankan kata pengantar dari mengisi buku secara keseluruhan, baik puisi-puisi Prof Wan, kata pengantar dari Prof Tatiana Denisova, kemudian kata pengantar dari Muhammad Afri Hasan, dan kata pengantar dari Prof Muhammad Uki Balatas untuk puisi Dalam Terang.
Namun demikian kami menambahkan glosarium, 2 glosarium gitu ya. Glosarium pertama itu berisi kata-kata dari sebenarnya bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu tidak terlalu jauh. Tapi ada beberapa kata yang memang dalam bahasa Malaysia misalnya itu dimaknai beda dengan di bahasa Indonesia, itu kayak kata tewas misalnya itu. Di Malaysia itu artinya kalah gitu ya, kalau di kita artinya kehilangan nyawa begitu ya. Itu kita memberikan penjelasan di apa namanya di glosarium yang pertama. Glosarium yang kedua itu kami buat isinya adalah ini ya, isinya itu adalah berbagai istilah nama tokoh yang ada dalam disebutkan dalam puisi ini. Ada beberapa nama tokoh yang memang disebutkan secara unik oleh Prof. Wan ya. Misalnya itu Ibn Sina itu disebut Abu Ali gitu ya, dan yang lain-lain. Jadi hal itu kami coba jelaskan dalam glosarium. Sisanya adalah kami kemudian setelah membaca puisi-puisi ini, kami coba menyebut puisi ini berupa puisi falsafi gitu ya. Memang tidak banyak yang menyebut, terutama di Indonesia belum ada sepertinya pemikir atau kritikus sastra yang menyatakan ada jenis puisi yang namanya jenis puisi falsafi gitu ya. Tapi di negeri lain, di barat misalnya itu puisi ini banyak, puisi falsafi ini banyak juga dikaji gitu ya. Ya secara umum puisi falsafi itu adalah puisi yang isinya itu bukan tentang percintaan gitu ya, bukan tentang rayuan laki-laki kepada perempuan, bukan hal semacam itu, tapi lebih kepada pembahasan yang mengandung nilai falsafah. Seperti itu saja. Itunya itu. Saya ingin bicara lebih banyak sebenarnya, tapi suara saya sepertinya tidak memungkinkan. Jadi kita juga pengen ngobrolnya tadi formatnya seperti ngobrol soal filsafat, tapi ya nanti saya coba tambahkan setelah Rijal bicara. Oke. Terima kasih. Kayaknya lebih kencang pakai suara itu ya, pakai mic itu kan. Ini suaranya kayak terima kasih kepada Kang Suhi yang telah menyampaikan beberapa informasi tentang buku ya, eksternal, sisi strukturnya, bahwa ini adalah dua buah buku puisi yang sebenarnya terpisah lalu digabungkan dalam edisi Indonesianya setelah beberapa tahun kemudian menghilang dari peredaran. Tadi sempat disebut tentang ini sebenarnya, tentang puisi falsafi ya, tentang puisi falsafi itu sendiri memang ketika sempat saya dengar lah waktu ngobrol sama ente itu tentang itu kan kayak ada pertanyaan ini sebenarnya apa begitu. Tapi memang ketika dilihat di barat setidaknya ada dua kelompok gitu, ada dua kelompok yang membincangkan bahwa apakah di satu sisi ada puisi falsafi, di satu sisi ada yang meragukan lah, kalaupun tidak menolak secara habis-habisan begitu. Tapi dia ada dua hal itu. Cuma memang kalau dilihat satu penulisan yang berusaha yang mendefinisikan puisi falsafi sebagai puisi yang membicarakan tema-tema yang sifatnya falsafah, tema-tema yang inspirasinya dari aliran-aliran filsafat tertentu gitu ya, yang kemudian makanya dia disebut sebagai philosophical poems atau philosophical poetry gitu, disebutnya begitu. Tetapi terlepas dari itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Wan Muhammad Nurwan Daud ini memang bisa dikatakan menggambarkan lah ya, meskipun secara konseptual bisa diperhalus lagi gitu, tetapi menggambarkan satu jenis cara berpuisi yang berbeda karena latar belakang beliaunya yang berbeda. Jadi orang dengan latar belakang mungkin agak ke arah mistisisme, ke latar belakang yang begini dan begitu itu akan punya pengaruh terhadap bagaimana itu di puisi itu kemudian dituangkan. Itu satu lah ya. Yang kemudian saya pikir tadinya ente saya pikir akan mengambil banyak porsi kalau lagi dalam keadaan sehatnya tadi suaranya itu. Nah saya sebenarnya mau mengambil porsi lain, porsi yang sebenarnya ini sambil ya meskipun yang hadir ini adanya di masa depan mungkin begitu ya, tetapi
Ya saya berbicara ke masa depan lah, ini juga direkam. Nah, ada yang menarik gitu tentang mengapresiasi buku puisi ini gitu. Satu hal yang menarik adalah begini. Satu hal yang menarik adalah ketika bicara tentang buku puisi, tadi sempat ngobrol juga dengan Pak Kun tadi ya, bahwa ada kesulitan juga sebenarnya mengapresiasi puisi gitu kan, yang tadi juga seperti dalam kata pengantar tuh, bahwa ada daya poetika yang melemah lah gitu. Itu mungkin yang sudah punya daya poetika ya, yang belum punya, yang agak kesulitan, itu satu hal juga yang sebenarnya jadi satu hambatan gitu membaca buku puisi ini gitu. Tapi yang saya rasakan itu, kalau bagaimana caranya membuat semacam, kalau kemarin Dr. Zaidi bikin diskursi framework buat logika, buat berpikir. Nah, ini sebenarnya semacam menciptakan satu diskursi framework buat puisi gitu, buat karya seni. Dan buat saya tuh kayaknya kelihatannya memang pembahasan sesuatu kan, puisi ini masuk ke dalam keindahan gitu ya, dalam keindahan. Dan orang kebanyakannya kurang sadar bahwa pembahasan keindahan itu sebenarnya masuk di bawah payung etika. Jadi estetika kalau bahasa ininya ya, meskipun estetika nanti maknanya bisa jadi lebih sempit dari keindahan gitu. Philosophy of beauty itu bisa jadi lebih luas dari estetika. Tetapi yang disebut indah itu mestinya berada di payung etika, di bawah payung pembahasan baik dan buruk gitu. Karena sebenarnya kalau kemudian kemarin sempat dibicarakan tentang berpikir begitu ya, bicara tentang baik, benar, tentang baik dan indah, sebenarnya menunjukkan bukannya ada pertambahan dimensi pada si objek yang secara objektif. Misalnya ada botol, kemudian ada yang bertambah pada si objek itu sehingga katakanlah botol ini benar, botol ini baik, dan botol ini indah. Berarti indah menambah sesuatu kepada objek. Jadi dia kayak sesuatu yang ada di luar dari manusia lah adanya gitu. Tetapi yang menariknya itu adalah kalau kita sebut sesuatu indah, sebenarnya indah itu menunjukkan tingkat keterlibatan manusia dengan sesuatu yang sedang di-relate-nya, dikaitkannya itu. Jadi ada semacam tingkat keterlibatan. Ini setidaknya sambil sharing aja, ini habis bikin catatan itu kan. sharingnya dengan yang teman ngobrol yang sedang lagi sakit tenggorokan ya. Iya, maksudnya ini agak jarang difahami bahwa yang baik itu menjadi dasar untuk mengalami keindahan yang hakiki. Karena ada orang yang kemudian katanya mengalami pengalaman keindahan tapi tidak dalam koridor baik dan buruk, maksudnya dia mengalami dalam konteks buruk, itu sebenarnya pengalaman indah yang palsu. Karena begini gitu ya, yang dimaksud sebagai baik itu sebenarnya justru memberikan, sebutlah kalau bahasa saya itu, kalau pernah minum obat nih, ada bu dokter ya yang kemudian sering ngasih resep obat gitu ya. Orang tahu bahwa minum obat itu baik, gitu kan, tahu dia. Tetapi minum obat itu, apalagi yang pahit, tentu tidak menghasilkan kenikmatan, tidak menimbulkan pleasure gitu. Oh, enak sekali minum obat ya. Mungkin kalau yang yang obat isep itu masih enak lah ya buat tenggorokan ya, obat isep itu. Tapi kalau kemudian minum obat-obat yang kayak jamu-jamu atau yang pil-pil yang pahit itu tentu tidak menghasilkan kenikmatan. Tetapi bayangkan ketika seseorang melakukan apa yang baik, lalu kebaikan itu menghasilkan semacam perasaan langsung, kenikmatan kepada dirinya. Nah, itu sebenarnya kebaikan sudah meningkat gitu ya, kepada pengalaman kebahagiaan di satu sisi. Satu sisi lagi itu masuk kepada pengalaman keindahan. Pengalaman keindahan. Buat saya begitu. Nah, kalau kita bicara tentang bukunya Prof. Wan Muhammad Nur Wan Daud gitu ya, itu saya pikir sebenarnya mesti dilihat di dalam bingkai itu gitu. Buku Profesor Wan Muhammad Nur Wan Daud ini mesti dilihat sebagai sebuah jamuan yang kalau bahasanya Kang Subi itu mesti ada semacam kesabaran supaya dia bisa dipetik dalamnya itu.
kalau dianggap mungkin jadi bertele-tele, dianggap misalnya kepanjangan dan seterusnya begitu, dia mesti sabar meniti tahapan-tahapan itu supaya nanti dia dapat diisinya. Nah, ketika udah dapat isinya itu, kebahagiaan yang datang, kenikmatan yang datang tadi, pengalaman keindahan itu akan dipandang jadi semacam worth it. It's all worth it gitu. Jadi sepadanlah dengan usaha yang sudah dilakukan, karena ternyata kan puisinya ini sejak awal dinamakan puisi falsafi gitu. Puisi yang sebenarnya menuntut sedikit banyak usaha mikir gitu. Usaha untuk kemudian merenungkan kata-kata yang diberikan itu. Ya. Jadi kalau kemudian main sekadar, kalau kata bahasa Profan dalam pengantarnya di jalan pulang itu kan dia bilang buku puisi saya yang ini dan juga yang sebelumnya bukan manisan untuk telinga secara umumnya. Jadi yang enak di telinga kayak ada rimanya mungkin, ada yang ini nggak semestinya begitu maksudnya. Jadi kalau menemukan puisi Profan ini semacam kurang memiliki sifat-sifat itu, jangan kemudian terhenti di situ gitu. Aduh nggak enak nih, gitu kan ibaratnya. Enggak, tapi masuk ke dalam karena yang sedang dijanjikan di bagian bab pertama di Mutiara Taman Adabi itu dia bilang mesti sabar gitu. Karena kalau sabar nanti dia akan dapat si mutiara itu yang dijanjikan oleh Profan sendiri di bagian awalnya itu. Sebentar ya, saya pakai edisi yang non ini. Tanam alam kecil cerminan alam besar. Suasana di sini menggambar perjuangan semesta secara kasar, antara baik dan jahat, antara cahaya dan gelap, semua terpapar. Bermula dari taman restu di surga sehingga Israfil meniup sangkala. Renungkanlah dengan akal nan sejuk, hati terbuka, tanpa prasangka, insya Allah kau kan perolehi mutiara nan tak ternilai harga. Nah itu kemudian maksudnya mesti sabar buat menempuh tahapan-tahapan tadi tuh, tahapan-tahapan zohirnya gitu, sampai akhirnya nanti tiba pada maknanya ya, tentang apa yang disampaikan oleh beliau begitu. Dan kelihatannya memang tema Mutiara Taman Adabi ini ya, dan kemudian karya-karya yang beliau disebutkan di dalamnya itu, kalau di beberapa kali ada review dari Pak Anwar Jailani, kemudian juga ada dari Antum juga kalau nggak salah sebutkan juga, Profan menyebutkan juga berkali-kali bahwa ini buku puisi yang sebenarnya satu kesatuan utuh dari awal sampai ke akhir. Jadi buku Mutiara Taman Adabi contohnya, dia jangan dipandang puisi itu sebagai bagian terpisah dari yang lainnya. Kenapa begitu? Nah, saya kemudian tadi malam sempat baca-baca lagi gitu ya, secara lebih dekat itu ternyata memang ini mesti dipandang kayak penulisan karya, sebutlah ya karya ilmiah, karena pembahasan sebelumnya akan disambung kepada pembahasan setelahnya. Ya kayak misalnya contohnya di sini ya, di bagian ini saya contohkan ya, tapi ini ya. Di judul yang Suasana Taman Adabi itu sebenarnya kan kelanjutan dari Mutiara Taman Adabi yang puisi pertamanya. Ya kan, Mutiara Taman Adabi dicarakan bahwa di dalam Taman Adabi ada mutiara itu. Tapi kemudian digambarkan suasananya. Suasana di dalam Taman Adabi itu ada, di Taman Adabi memang terdapat lembu katanya. Puyuh, helang, singa, belalang dan ulat bulu. Musang, tikus, ular hidup aman tapi malu. Ramai khodam di taman ini, berbakti berguru. Tukang kebun pewaris Nabi sungguh berilmu. Semua berada di tempatnya yang hak, tidak cemburu. Tetapi malang, bila akal menjadi keliru, semua tak menentu. Wah, gitu kan? Itu digambarkan, ya kan? Digambarkan itu, suasana yang dimaksud itu digambarkan dan dilanjutkan ketika kemudian ada bagian yang dibahas di situ, bicara tentang si Taman Adabi tadi. Ketika akal keliru, kemudian ada yang terjadi. Ya, ini saya agak skip ya. Namun dugaan Tuhan tetap datang, sifat jalalnya memberi bekas. Durian kami seisi Taman Adabi tidak upaya melawan balas. Kami beriman bahwa sifat jamalnya mengimbangi. Setelah berbulan kemarau, hujan akan turun di Serengeti. Pasti. Jutaan hewan pelbagai jenis banyak tumbang di bumi kontan. Hanya yang sabar gagah mencuri teduh di bawah awan, menanti hujan. Betapa mentari menyerang, kulit pedih membakar badan. Jangan lupa janji Tuhan, sunnahnya pasti berulang. Jadi di sini juga digambarkan tentang makna iman, yang kemudian di bab selanjutnya itu bicara tentang iman dan ilmu. Jadi ketika diperhatikan, beliau ini membuat pembahasan ketika di ujung bab sebelumnya itu kayak nanti ada Ataturk itu jadi judul sendiri.
tentang at-atau gitu. Kemudian tentang yang lain-lainnya juga gitu. Jadi saya memang melihat bahwa Prof Wan kelihatan seperti kayak mau menulis sesuatu yang sifatnya ilmiah, tetapi di sini dorongannya, motivasinya dan salurannya itu adalah puisi. Karena memang beliau akhirnya dapat dukungan yang cukup kuat gitu dari Haji Muhammad Afind Hasan yang ketika ditunjukkan gitu, wah ini bagus sih, dilanjutkan, disuruh digalakan gitu sama Afind Hasan. Jadi karena kemudian bersemangat itu, dan ada satu waktu akhirnya beliau semacam keluar terus tuh daya kreatifnya itu. Tapi itu memang yang saya temukan lah sudah. Jadi satu yang betul rasanya adalah ini semua satu kesatuan, bahkan yang buku dalam terang itu sendiri juga. Jadi judulnya akan didukung dengan berbagai argumentasi tentang judulnya tersebut, ya, Mutiara Tanah Adabi, kemudian disertai dengan judul-judul yang terkait yang menggambarkan segala sesuatu tentangnya, pertentangan yang ada di dalamnya, bahkan nanti ada khotimah, ada bab khotimah, judul khotimah, judul puisi yang disebut khotimah pada buku ini gitu. Dan di situ kita jadi juga bisa melihat bahwa ada pengalaman-pengalaman pribadi Prof Wan berkenaan dengan lembaga itu yang dituangkan dalam bentuk permajasan, dalam bentuk majas. Jadi bicara tentang misalnya tadi ya disebut ya ada dugaan Tuhan tetap datang, sifat jalalnya, itu adalah ketika lembaga yang diampunya beliau itu kemudian diambil alih. Ketika diambil alih, itu bicara lewat sikap beliaunya juga disebutkan juga, begitu. Termasuk juga memang ketika beliau membahas segala persoalan tentang di Mutiara di Taman Adabi ini, Mutiara Taman Adabi ini, beliau ini semacam punya kesadaran yang cukup tinggi bahwa begini. Ketika beliau bicara tentang apa-apa yang secara intelektual pernah ditulis, di dalam puisi ini keterlibatan personalnya Prof Wan itu jauh lebih tinggi terasa. Makanya tadi saya bilang keindahan itu, pengalaman tentang keindahan sebenarnya mensyaratkan satu keterlibatan yang jauh lebih tinggi dibanding juga mewarisi penderitaannya para nabi, kalau bahasa Prof Wan sendiri. Menjadi sahabat gurunya ketika gurunya mengalami musibah itu, dan waktu itu sempat Prof Wan cerita sebenarnya kalau nggak salah ya, bahwa ini adalah hal-hal yang sukar dituangkan dalam tulisan akademik, tapi bisa dituliskan dalam bentuk ini gitu. Nggak ada referensinya, nggak ada footnote-nya, karena pengalaman dia sendiri dan ada juga perasaan dia sendiri. Baru nanti ketika agak lebih tenang dalam buku yang budaya ilmu yang merah besar itu, yang tebal itu, baru tuh ketenangan batin itu beliau akan mulai menuliskan pengalaman-pengalaman yang terjadi sebelumnya dengan lebih tertata lah. Dia ada ucapan bahwa dia lebih sedar, lebih lihat banyak hikmahnya dari yang terjadi di waktu itu dan seterusnya. Sedangkan buku ini buku yang ditulis ketika dalam keadaan yang ibaratnya Prof Wan hari-harinya tuh sedang galau lah gitu ya, galau, sedang lagi ada perasaan-perasaan seperti itu begitu. Tapi karena beliau mengerti konsepnya, karena beliau mengerti dasar-dasar yang mesti digunakan sebagai pengarah perasaan beliau salurkan di sini, dan di dalamnya itu tuh bukan sekadar, kalau bahasanya Afind Hasan itu atau siapa ya, atau Prof Tatiana ya, maksudnya yang ketika dibilang bahwa ada nuansa pesimisme, tapi Prof Tatiana juga tahu bahwa Prof Wan ini secara personal orangnya optimis. Tapi kita lihat dia ada semacam pergulatan batin gitu. Bahkan waktu saya pergi ke sana tuh ada keadaan Prof Wan kadang kalau membahas persoalan tertentu di masa lalu itu ada perasaan nggak mau ngebahas gitu. Tapi sekarang udah bisa ngebahas. Maksudnya ada jarak tertentu yang waktu itu masih lagi sangat terlibat gitu. Jadi saya ngeliat bahwa keterlibatan beliau tentang apa yang diajarkan oleh para ulama, kemudian apalagi gurunya beliau yaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Atas itu, beliau betul-betul pegang apa yang dipelajarinya itu betul-betul serius. Maksudnya ke tahap yang dia berkenaan dengan perasaan menderita pun perasaan bahagia. Jadi bukan kayak intelektual aja. Belajar ulumiyah Islam ini gak semata intelektual aja, karena kalau kata intelektual aja jadi kayak orang ya ini salah satu alternatif gitu. Ini satu yang ini gitu ya, kemudian dia nanti memutuskan pindah dan ini bukan, tapi ini justru menunjukkan tingginya komitmen beliau
dan bagaimana serius dan juga tulusnya beliau melihat persoalan tadi gitu, dan akhirnya ditutup dengan khotimah yang sebenarnya menunjukkan harapan, menunjukkan gambaran-gambaran yang ini ya, meskipun di dalamnya itu beliau menggambarkan semua fenomena-fenomena pertentangan antar manusia dengan majas binatang, dan ini juga satu ciri philosophical poetry itu yang disebutkan dari satu penulis namanya Cheng De Chen gitu. Dia sebenarnya menulis sedikit penjelasan tentang philosophical poetry. Dibilang salah satu orang cara philosophical poetry itu juga ditulis biasanya menggunakan images, menggunakan gambaran-gambaran atau majas yang berasal dari tradisi tertentu. Ya, dari tradisi tasawuf, ada yang mungkin dari tradisi kehidupan di sekitarnya gitu ya. Maksudnya kayak yang mungkin bertani atau yang dia nelayan. Dia menggunakan majas-majas itu untuk menggambarkan yang dimaksud. Karena ada nama-nama khusus nih di dalam buku ini, ada Hulagu, ada Wuli, ada kemudian Mustafa Kemal Atatürk juga di situ ada Muhammad Iqbal. Tapi menariknya adalah beliau menggunakan nama-nama itu bukan sebagai sosok saja, tapi jadi satu majas kepada sebuah karakter dalam sebuah konteks peristiwa gitu. Jadi beliau nggak berhenti itu, bahkan peristiwa yang disebut pelacuran saja dia nggak henti ke situ karena digambarkan di situ ya. Perempuan kayak nanya tuh ke gurunya, maksudnya mungkin Prof. Alatas saya menduga gitu ya. Dia bertanya tentang pelacuran, kenapa kemudian kok Al-Quran nggak banyak menyentuh tentang itu, kayak gitu-gitu. Oh, kamu sebenarnya nggak jangan fokus terlalu di situnya. Pelacuran itu bukan jangan fokus kepada tentang orang yang menjual badannya. Pelacuran yang paling parah adalah orang yang menjual jiwanya itu. Wah, itu jadi pergi ke situ gitu. Dan jadi perempuan kelihatan banget bahwa pengaruh sebutlah tasawuf yang dipelajari beliau khususnya dari pengalaman bersama Prof. Alatas itu justru memberikan semacam kerangka simbolik gitu terhadap semua peristiwa itu dibawa ke ranah yang lebih konseptual. Akhirnya jadi bermanfaat buat dia. Ya tentang Wuli, tentang Hulagu, tentang Kemal Atatürk dan seterusnya. Dan dengan pembahasan ini saya pikir memancing Kang Subi ini untuk menyampaikan sesuatu, kelihatan udah dikebet-kebet ini kayaknya. Monggo silakan. Iya, biasanya kita formatnya gantian ya. Iya. Ya, apa namanya? Salah satu yang menarik dari buku puisi Prof. Wan ini, saya melihat dua hal sebenarnya. Pertama, ini keisi lah ya, bukan ke format penulisan buku. Iya. Buku puisi Prof. Wan ini bisa disebut sebagai suatu penafsiran estetik, ya. Suatu penafsiran estetik atas pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Atas gitu ya. Ada banyak yang sulit dikatakan secara dikatakan dalam makalah begitu, disampaikan dalam bentuk-bentuk ilmiah. Nah, ini dapat disampaikan Prof. Wan dengan lebih jelas, dengan lebih terang, gitu, dengan di buku puisi ini. Gitu. Di buku puisi ini. Ada banyak nama. Bila kita melihat cover buku ini, cover ini dibikin oleh saudari Lisana. Seorang sebenarnya pendidikan dia arsitek, tapi dia punya bakat dalam membuat sketsa ya. Okay. Ini kami gambarkan seperti ini bukan last supper ya. Iya, bukan last supper ya. Jadi covernya bukan last supper dia, bukan ya. Bukan perjamuan terakhir ya. Perjamuan terakhir Yesus itu ya. Jadi ini pertama di konsep pertama itu sebenarnya di cover ini Prof. Wan terkesan sedang berbincang dengan iya betul berbincang. Tapi kemudian Prof. Wan mengatakan saya tak perlu terlihat berbicara. Cukup Prof. Alatas yang berbicara, saya biar terlihat mendengarkan. Jadi itu dari konsep cover ini sebenarnya dari kami itu mengajukan konsepnya itu Prof. Wan dan Prof. Alatas sedang berbincang dan para pemikir lain sedang memperhatikan. Di sini ada banyak lah, ada Iqbal, ada Plato, Aristoteles, ada Kartini, ada Soekarno dan lain-lain. Itu. Yang menarik adalah susunan tokoh-tokoh yang disebutkan ini, yang ditampilkan itu. Bila kita mempelajari buku Risalah untuk kaum muslimin,
kita akan tahu bahwa di sana Prof. Al-Atas mengkritik 3 kelompok kaum muslimin ya di sebab dalaman kaum muslimin. Iya. Pertama apa yang disebut kaum modernis, kalangan kalangan kaum modernis, kalangan salafi gitu ya, suku salafi. Kemudian ya 3 golongan inilah yang dikritik oleh Prof. Al-Atas gitu ya di dalam Rissalah untuk kaum muslimin itu. Nah sebenarnya kritik tersebut itu lebih terang di sini dalam sini. Siapa yang dimaksud? Namanya disebutkan. Gitu. Iya. Tapi yang menarik adalah kritik yang disampaikan Prof. Al-Atas terhadap tokoh-tokoh itu adalah kritik yang adil, gitu ya. Walaupun kritiknya juga tidak ringan gitu ya. Kritik yang cukup keras gitu. Iya. Tapi saya kira untuk memperingatkan umat yang tidak yang seperti tadi dibilang Prof. itu seperti putus asa begitu ya. Ya untuk memperingatkan umat yang bebal kayak begini mungkin perlu keras begitu ya. Dan puisi punya. Karena banyak sekali apa yang dimaksud the loss of adab itu kalau kita lihat dalam praktek gitu kan, itu justru dilakukan oleh kalangan kita sendiri gitu ya. Yeah. Mungkin biar dekat dengan keseharian kita sering sebenarnya itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu dalam banyak hal, bukan hanya dalam metafisika saja gitu. Yeah. Kita sering menempatkan misalnya itu pikiran mengenai backdrop misalnya itu di banner gitu ya. Banner itu sering ditempatkan sebagai syarat sebuah acara. Bukan untuk menyampaikan acara apa itu. Jadi fungsi komunikasi yang utamanya itu dihilangkan. Jadi ditempatkan sebagai perlengkap saja. Perlengkap acara saja. Atau malah sarana kampanye. Dulu di kampus. Kalau ada satu kelompok menunjuk seseorang sebagai calon ketua BEM, maka calon ini akan jadi moderator di banyak acara. Oh gitu ya, jadi saya jadi. Padahal moderator itu fungsinya bukan untuk kampanye. Gitu. Iya. Nah jadi kebebalan umat ini memang parah begitu. Parah ya, ada. Jadi umat ini dikasih puisi juga susah sebenarnya. Dikasih puisi susah. Jadi umat yang sulit dikasih puisi gitu. Yang ada di pikiran mereka ya itu cara berpikir yang politis, cara berpikir yang ekonomis begitu ya. Iya. Ya, jadi kalau bahkan ketika mereka mengelola kegiatan-kegiatan keilmuan pun kerap kali hal yang seperti ini yang dilakukan. Iya, gitu. Jadi saya ingat tentang puisinya Risalah untuk aktivis umat itu, yang sempat juga dibuat videonya ya. Iya, itu dipilih karena paling halus. Jadi ada video klip puisi dari salah satu bab puisi ini tuh. Iya. Itu kita pilih itu gitu kan. Dan itu menunjukkan betapa kerasnya Prof. Wan mengingatkan bahwa kalau Anda terlalu berpegang pada mengelola misalnya itu kegiatan ilmu secara politis misalnya. Iya. Kan memang politikus itu butuh popularitas, akseptabilitas dan keterpilihan itu. Keterpilihan, elektabilitas. Butuh elektabilitas. Itu yang dibutuhkan politisi gitu. Tapi kalau kalau tokoh keilmuan gitu kan ikutan. Tidak perlu diperlakukan seperti itu. Gitu. Kan dia nggak akan ikut kontestasi gitu ya. Iya, betul. Tidak perlu lah tokoh-tokoh keilmuan tuh posternya banyak, ditempel di mana-mana begitu ya. Terus hal-hal macam itu tidak diperlukan kalau menurut saya. Jadi bahwa apa yang diperingatkan Prof. Wan mengenai Prof. Al-Atas sebenarnya itu lebih dulu menulis tentang sebab dalaman kaum muslimin. Kemudian diperhalus di dalam Islam dan sekularisme ada bab judulnya The Muslim Dilemma. Begitu kan. Tapi memang itu masih agak tidak lugas begitu. Iya. Nah, dalam puisi ini kritik-kritik Prof. Wan itu lebih lugas lagi betul. Nah, kelugasan itu menurut saya memang diperlukan hari ini gitu. Agar memang kadang-kadang begini, ada orang itu salah jalan, dikasih tahu jangan lewat situ gitu. Dia tetap ngotot gitu kan. Bener kok jalan sini gitu. Iya. Nah, kadang-kadang dia harus bertemu singa dulu baru dia mau pindah situ kan. Ketemu ini batunya dulu. Terbentur dulu gitu. Terbentur dulu. Jadi saya pikir puisi ini kita sebenarnya kerap diayun dari sesuatu yang mengasuh jiwa umat begitu. Iya. Kita harus bersemangat. Kita jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Betul. Tapi kadang-kadang kita diingatkan gitu ya. Iya. Jangan ablasa. Jangan gitu ablasa. Ya. Dan kata-kata yang cukup keras, beberapa kata yang cukup keras.
Jadi kadang-kadang dari kata yang mengayun gitu ya. Ada kombinasi-kombinasinya ya. Sampai peringatan-peringatan yang keras. Gitu. Betul. Saya kira dua panduan ini bukan hanya keluar dari emosi, dari perasaan marah, dari perasaan kecewa gitu ya, bukan dari hal semacam itu. Tapi dari perenungan terhadap kekecewaan, terhadap amarah gitu ya. Tapi yang amarah dan kekecewaan yang sebenarnya diliputi penuh cinta. Iya, betul. Jadi ini seperti ajakan peringatan Prof Wan itu. Ayo kaum muslimin gitu ya. Ayo aktivis umat gitu. Iya. Ayo berpeganglah pada ilmu gitu. Pada ilmu, betul. Jangan melenceng, jangan menyesatkan diri begitu. Jangan memalsu begitu ya. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim begitu. Muslim sejati sebenarnya tidak mungkin memanfaatkan saudaranya. Gitu. Kadang-kadang kita tuh ada banyak persoalan gitu ya di tengah kita itu sangat sulit sekali. Ada pertanyaan gitu ya. Sering kali saya dengar gitu. Kenapa umat Islam ini susah bersatu gitu ya? Ya hatinya lah gitu kan. Hatinya. Dan pertanyaan itu kan retoris. Umat Islam tidak bersatu di tingkat apa gitu ya. Ya secara politis memang tidak bersatu gitu ya. Kalau egonya masing-masing tinggi ya susah bersatu gitu. Jadi yang menyatukan itu bukan ilmu tapi kepentingan misalnya. Tapi di sisi lain juga sebenarnya itu tidak selamanya. Kalau kita lihat itu Prof Wan selalu saya ingin menggunakan istilah mentranscendenkan gitu. Ya memang dalam politik kita tidak bersatu gitu kan. Tapi kan kiblat kita masih sama. Gitu. Pandangan alam ya, agama gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin di aspek-aspek tertentu kita terlihat berpecah belah begitu ya. Dalam ekonomi kita bersaing, dalam politik kita bersaing gitu ya. Tapi dalam persaingan semacam itu pun gitu ya, dalam keterbelahan semacam itu pun umat Islam itu masih mengucapkan amin yang sama sebagaimana Nabi Muhammad mengucapkan amin begitu. Suruh diingatkan kembali lah gitu ya. Jadi selalu ada di antara amarah dan kekecewaan ini balutan cinta, rasa sayang. Jadi yang terbesar dalam buku puisi ini sebenarnya itu bukan amarah atau bukan kekecewaan, tapi cinta yang besar dari Prof Wan yang sudah mengalami apa yang tidak pernah kita alami. Mungkin kita pernah marah gitu ya, mungkin kita pernah kecewa, tapi saya yakin amarah dan kekecewaan kita tidak sebesar yang dirasakan oleh para ulama. Betul. Dan mungkin kalau kita pikirkan kenapa Allah menciptakan kekecewaan dan amarah begitu ya. Saya sering mengambil ya kalau memang hati kita itu diciptakan untuk merasakan kekecewaan dan merasakan amarah gitu. Jadi berbagai peristiwa yang Allah ciptakan juga itu adalah cara Allah memperjalanan kita agar kita bisa menziarahi banyak rasa. Betul. Kayak ini kayak di Risalah untuk kaum muslimin disebut bahwa jiwa itu justru dimatangkan di dalam penempaan yang panas itu. Jadi itu saya kira dari buku puisi ini saya bisa bukan amarah lah yang muncul. Saya dan gambaran-gambaran tertentu sebenarnya itu selain tadi bersambung antara puisi satu dengan puisi lain, kita bisa melihat kekuatan naratif semacam pengkisahan gitu ya. Pengkisahan zaman orang-orang dulu gitu ya. Jadi orang dulu sering mengisahkan tamsil begitu ya. Nah, ini kan digambarkan. Prof Wan menamsilkan misalnya itu burung elang dan burung gagak begitu ya. Anak elang pergi ke negeri gagak gitu ya. Kemudian dia belajar cara menghitung. Dia kira gagak itu lebih tinggi daripada elang gitu ya. Nah itu saya kira hal-hal macam itu yang kita perlu rasakan dari puisi. Kalau dan boleh, kekuatan terbesar puisi ini memang saya kira di situ. Kekecewaan, amarah, tapi kemudian dibalut dengan cinta yang sangat besar. Kalau boleh saya tambahin sih, maksudnya ini dari pengalaman belajar ya. Pengalaman belajar sama Prof Wan gitu ya. Ini saya tukar supaya suaranya agak kencengan dikit. Pengalaman belajar langsung sama Prof Wan itu memang kalau yang pernah lebih dekat, lebih terlibat, maka akan juga merasakan dimarahi gitu. Merasakan dimarahi, ditegur. Tapi memang menariknya Prof Wan itu adalah secara keseluruhan perhatian beliau kepada muridnya itu memang murid itu diperlakukan seperti anak. Secara umum saya pikir itu dirasakan sama bahkan yang tidak belajar di kesis aja ngerasain, saya pikir diperlakukan seperti anaknya.
Tapi memang gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mendambakan kedekatan dengan guru, sebenarnya mesti juga dibayangkan bersamanya adalah menderita bersama guru, dimarahi oleh guru, itu bagian dari itu. Bukan mendekat kepada guru dalam artian cuma selfie aja gitu atau sejenisnya gitu. Nanti salah paham pula gitu kan, bahwa mendekat itu kayak mendekat dengan para ulama itu kan, apalagi mendekat sama Nabi, ujiannya kan gede. Cuma secara politis gitu. Mendekat. Iya, maksudnya tadi saya jadi ingat ya kalau disebutin tentang emosi tentang politik, persaingan secara ekonomi dan seterusnya, itu kayaknya orang-orang kita kayak di beberapa sisi kayak lebih terlibat banyak di situ, tapi giliran terlibat dalam persoalan pengalaman keindahan, kebaikan tadi ya, baca puisi, pengalaman yang lebih terlibat tentang agama, tentang ilmu dan seterusnya, kayak justru lebih berjarak. Dengan ilmu agak berjarak, dengan budaya ilmu agak berjarak, dengan pendidikan agak berjarak, tapi lebih dekat, lebih gampang marah itu kalau dengan politik biasanya. Dengan yang kayak gitu-gitu kelihatannya. Maksud saya gini, poin yang saya sampaikan bahwa pengalaman keindahan itu mesti berbingkai kebaikan, itu juga ada marotipnya gitu. Jadi kalau kemudian pengalaman yang lebih banyak dilibatkan itu adalah di aspek-aspek zohir, di aspek-aspek yang sebenarnya memang kemungkinan perbedaannya itu lebih besar adanya, tapi lupa pada keterlibatan kepada yang lebih banyak menyatukan kita, justru akhirnya kita semacam jadi bangkrut gitu secara perasaan, tadi kecewa dan amarahnya tadi malah nggak punya lagi cadangan cinta, alah gitulah. Nggak ada cinta, maksudnya perempuan itu betul-betul ketika beliau marah, tingkat marahnya di atasnya. Ini satu pengalaman itu. Beliau alih-alih marah, itu justru jadi sedih. Marahnya itu berubah jadi sedih. Dan itu bikin kita yang mungkin merasa melakukan kesalahan itu bingung gitu. Dan itu justru lebih menusuk dibanding kalau dimarahin. Gitu. Jadi ada kombinasi yang memang luar biasa, saya nggak ngerti ya. Maksudnya Profan punya semacam kebijaksanaan gitu, wisdom yang membuat kita sebagai seorang anak itu gitu. Kadang-kadang kan kita mau nunjukin kalau misalnya kayak anak kecil gitu. Prof saya udah bisa ini gitu. Misalnya kalau kayak anak kepada bapak, udah bisa gini gitu. Kalau anak-anak masih beda ya, masih oh iya bagus gitu. Tapi kalau kita kemudian begitu ke Profan, Prof saya udah bisa gini. Baru segitu. Biasa gitu. Saya udah baca buku Prof Alatas 5 kali, kamu mesti baca lebih. Gitu. Nggak bakal kemudian oh bagus, enggak, akan diperlakukan seperti itu justru. Tapi ketika kita lagi ngedown, nah itu beda treatmentnya. Ketika lagi ngedown disuruh kamu kenapa sedih banget gitu kan, udah ini lagi lah sebelumnya padahal dimarahi sama Profan. Sebelumnya habis dimarahi gitu. Jadi kombinasi ini memang Profan memperlakukan murid-muridnya, bahkan mungkin umatnya itu semacam jadi mereka yang disayangi gitu. Dan itu sesuatu yang ya setidaknya saya lihat dalam pengalaman sendiri. Antum ada lagi mau? Udah ya. Ya kelihatannya mungkin begitu saja. Alhamdulillah ada tambahan ekstra tadi energi karena tersentil dan mungkin tergelitik untuk menyampaikan lanjut tadi. Alhamdulillah gitu, meskipun tadi dengan suara serak-serak, harapannya bisa melewati gangguan audio ya, kepada langsung tiba pada maknanya gitu. Harapannya adalah buku-buku ini ya, termasuk buku puisi ini. Ya, ini buku puisi yang sebenarnya baik untuk dibaca oleh mereka yang bahkan baru mulai menjajaki pengalaman keindahan bersama kata-kata. Nah, ini buku yang baik ya, disertai dengan perjumpaan secara kebahasan antara Malaysia dengan Indonesia, itu juga satu hal yang baik. Dengan harga yang tentu saja terjangkau dan ada di rak-rak yang ada di dalam. Ini sambil promosi gitu. Itu saja kelihatannya dari kita ya. Alhamdulillah jadi kayak ngobrol juga. Mudah-mudahan bermanfaat kepada yang ada di ujung sana, yang jauh-jauh di sebelah sana juga. Yang ada di luar sana mungkin bisa kedengar. Saya kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Udah. Mau nanya tadi. Dia mau nanya tadi. Kok ada tanya jawab. Lupa ada nanya.